Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Jinsei Gyakuten, yaitu pada volume kedua. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya, agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Video ini adalah part pertama untuk pembahasan volume 2. Di mana part pertama ini akan berfokus pada masa lalu Ai dan rencana balas dendam orang misterius yang ingin menjatuhkan Kondo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari volume sebelumnya, sekarang scene berpindah di malam hari setelah kencan pertama Eiji dan Ai. Di kamarnya, saat ini Ai sedang tidur dan bermimpi. Di mana mimpinya di sini tuh adalah masa lalunya. Jadi di sini dijelasin kalau ayah dan ibu Ai itu menikah melalui perjodohan politik. Ayah Ai adalah seorang konglomerat, sementara ibunya berasal dari keluarga terhormat. Meskipun begitu, mereka berdua tuh ternyata adalah teman masa kecil dan tentunya saling mencintai. Nah, singkatnya mereka berdua pun nikah dan lahirlah Ai. Sejak kecil, Ai itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ai bersama keluarganya hidup dengan bahagia. Hingga pada 2 tahun yang lalu, semuanya tuh tiba-tiba berubah. Suatu hari, Ai bersama keluarganya tuh ingin liburan bareng. Tapi saat itu, ayahnya ada urusan mendadak. Jadinya ia tuh gak bisa ikut. Ai tentunya jadi sedih dan kemudian membuat keberangkatan mereka sedikit tertunda. Ketika Ai udah tenang, ia pun akhirnya berangkat hanya berdua dengan ibunya. Nah, disinilah tragedi akhirnya muncul. Di perjalanan saat mereka di dalam terowongan, tiba-tiba terowongan tersebut runtuh. Runtuhan itu langsung menimpa mereka dan terjadilah kecelakaan. Ai sempat gak sadarkan diri. Ketika ia sadar, ia melihat ibunya yang tertimpa runtuhan dan udah sekarat. Ai tentunya sangat sedih dan ia tuh di sini menangis. Di sini ia juga mendengarkan kata-kata terakhir ibunya, yang intinya ia tuh meminta Ai untuk hidup bahagia. Nah, ternyata di tempat itu ada orang lain yang juga tertimpa runtuhan. Ai sempat meminta mereka untuk menyelamatkan ibunya. Tapi ketika mereka melihat ibu Ai, mereka tuh langsung sadar kalau ibu Ai udah gak tertolong. Dan mereka tuh di sini ikutan sedih. Mereka kemudian membawa Ai bersama mereka dan pergi dari tempat itu. Dari sini, Ai tuh kehilangan kesadaran lagi. Dan ketika ia tersadar, ia tuh udah berada di rumah sakit. Ayahnya menjelaskan semuanya, bahwa ibunya tuh udah meninggal. Sejak saat itu, Ai terus hidup dengan kesedihan. Ia sangat menyesali perbuatannya, seolah kematian ibunya adalah salahnya. Gak cuma itu, sejak saat itu ayahnya juga cuma fokus pada kerjaannya dan hampir gak pernah pulang. Ayahnya juga jadi makin dingin, termasuk pada Ai. Keluarga yang dulunya sangat harmonis kini hancur berantakan. Ai juga sempat dibully oleh teman kelasnya. Yang intinya, ia tuh dituduh sebagai anak terkutuk yang membawa kesialan dan kematian pada ibunya. Nah, singkat cerita ketika ia lulus SMP, ia tuh mutusin buat pindah ke tempat di mana nggak ada seorang pun yang mengenalnya. Tapi di sini ayahnya tuh nggak ikut. Karena itulah saat ini Ai tinggal sendirian di apartemennya. Ia juga akhirnya masuk ke SMA negeri tempat di mana ia bersekolah saat ini. Meskipun begitu, ia masih hidup dalam kesedihan dan tetap penuh dengan penyesalan. Hingga akhirnya ia pun berniat untuk mengakhiri semuanya dengan melompat dari atap sekolah. Dan saat itulah ia bertemu dengan Eiji yang akhirnya menyelamatkannya dan mengubah segalanya. Nah, di sini Ai tiba-tiba terbangun dari mimpinya karena suara notif dari handphonenya. Di sini ia terbangun dengan penuh air mata. Ketika ia mengecek handphonenya, ternyata ada pesan dari Eiji. Tiap kali mikirin Eiji, Ai tuh entah kenapa jadi makin tenang. Di sini ia mengingat kembali kata-kata terakhir ibunya yang memintanya untuk hidup dengan bahagia. Selama ini ia tuh gak menyadari perkataan itu, tapi berkat Eiji ia tuh jadi mengingatnya lagi. Dan karena itu, ia tuh jadi bertekad untuk terus hidup dengan bahagia. Scene kemudian berpindah ke POV Eiji.
Di kamarnya, saat ini ia baru aja mengirim pesan pada Ai. Yang intinya, ia tuh berterima kasih atas kencan mereka tadi. Tentunya Eiji juga mengingat kembali ciuman dari Ai sebelumnya. Eiji tuh nggak menyangka kalau Ai bakalan melakukan serangan mendadak seperti itu. Setiap kali ia mengingat ciuman itu, hatinya tuh tiba-tiba jadi deg-degan. Saat itu, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Ai. Ia pun mengangkatnya dan ngobrol dengan Ai. Di sini mereka ngobrolin tentang kencan mereka tadi dan tentunya tentang ciuman Ai. Di sini terungkap juga kalau ternyata itu adalah pertama kalinya bagi Ai mencium seseorang selain keluarganya. Eiji kemudian menjawab kalau itu juga pertama kali baginya. Mendengar itu, di sini Ai merasa sangat senang karena itu akan jadi kenangan seumur hidup bagi mereka. Nah, setelah itu Ai kemudian berterima kasih karena Eiji telah menyelamatkan hidupnya. Begitupun sebaliknya, Eiji juga terima kasih pada Ai. Singkatnya, mereka terus mengobrol hingga sejam lebih. Setelah mengobrol dengan Eiji, Ai tuh menyadari kalau sisa mimpi buruknya tadi jadi hilang. Sekarang scene berpindah ke POV Miyuki di sore hari sehari sebelumnya. Jadi setelah ibu Miyuki sebelumnya pingsan, ia tuh segera dilarikan ke rumah sakit dan dirawat. Dan singkatnya, saat ini ia tuh udah sadar. Ayah Kondo dan Miyuki juga ada di sini. Sementara Kondo, ia tuh pulang duluan. Di sini ayah Kondo tuh minta maaf dan mengatakan kalau ia tuh akan menanggung biaya rumah sakitnya. Di sini ia bahkan memberikan amplop yang berisi uang. Tapi di sini ibu Miyuki tuh menolaknya dan bilang kalau ia bisa bayar sendiri. Ia sadar kalau gelagat ayah Kondo tuh benar-benar khas seorang politisi. Tapi sayangnya itu nggak mempan pada ibu Miyuki. Ibu Miyuki kemudian mengusir ayah Kondo. Setelah ayah Kondo pergi, ibu Miyuki kemudian mengatakan kalau Kondo tuh kelihatannya udah tahu kalau Miyuki udah punya pacar. Tapi meski begitu, Kondo tetap mendekati Miyuki. Ia kemudian bertanya kenapa Miyuki tuh bisa mencintai makhluk seperti Kondo itu. Tentunya Miyuki tuh nggak bisa menjawabnya. Ia juga bingung. Ibu Miyuki di sini mengatakan kalau ia merasa gagal membesarkan Miyuki. Ia udah gagal sebagai seorang ibu. Ia kemudian meminta Miyuki untuk pergi dan meninggalkannya sendirian. Miyuki cuma bisa minta maaf sambil menangis dan menyesal. Sekarang scene berpindah ke POV si pelapor. Setelah ia memastikan Kondo ditahan oleh polisi, ia kemudian segera kembali ke sekolah untuk melancarkan rencananya, yaitu menyebarkan foto aib Kondo. Singkatnya saat ini ia berada di ruang klub sepak bola. Ia menaruh foto aib Kondo yang udah ia kumpulkan ke dalam amplop. Dan kemudian menaruh amplop itu di dalam ruang klub sepak bola. Dengan begitu, maka nantinya anggota klub sepak bola yang paling memuja Kondo akan mengetahui kebenarannya. Nah, saat ia melakukan aksinya itu, tiba-tiba muncul Satoshi. Di sini, Satoshi tentunya memanggilnya dengan namanya. Karena itulah di sini akhirnya terungkap bahwa nama si pelapor ini adalah Endo. Oh iya, jadi karena Endo berteman baik dengan Eiji, maka tentunya ia tuh juga dekat dengan Satoshi. Di mana Satoshi ini merupakan sahabat Eiji sejak dulu. Nah lanjut, Endo ini sebenarnya udah izin sakit hari ini demi menjalankan rencananya untuk memata-matai dan menghancurkan Kondo. Nah karena itu di sini Satoshi tuh nanya, lagi ngapain Endo yang seharusnya sakit di sekolah hari ini? Endo pun menjawab dengan alasan yang udah ia siapkan. Yaitu, ia ke sekolah karena ingin mengambil buku yang ketinggalan. Endo kemudian nanyain kondisi Eiji. Satoshi pun menjelaskan bahwa Eiji udah agak mendingan dan hari ini ia sedang bimbingan dengan para guru. Mendengar itu, Endo pun jadi lega. Dan dari jawaban itu juga ia menyadari kalau para guru kelihatannya membantu dan ada di pihak Eiji. Nah, setelah mengkonfirmasi itu, ia pun berpikir akan mengirimkan foto aib Kondo yang udah ia kumpulkan pada pihak sekolah. Foto itu harusnya bisa membantu agar sekolah bisa menghukum Kondo. Di sini Endo tuh benar-benar memikirkan rencananya dengan matang dan sangat hati-hati. Ia berpikir untuk mengirimkannya melalui mesin fax yang ada di minimarket agar nggak mudah untuk dilacak. Selain itu, ia juga akan mengirimkan foto itu melalui pos sebagai anonim.
Rencana Endo benar-benar tersusun dengan sempurna. Nah, setelah itu di sini Endo ingin segera pergi dan gak ingin berlama-lama bersama Satoshi. Sebelum Endo pergi, di sini Satoshi tiba-tiba mengatakan kalau Endo tuh jangan memaksakan diri. Ia tuh bisa minta bantuan pada Satoshi dan yang lainnya. Di sini Endo tuh terkejut dan sempat berpikir kalau Satoshi udah menyadari rencananya. Ia pun di sini pura-pura nggak tahu dan membalas kalau yang dimaksud Satoshi adalah tentang kesehatan Endo. Jadi ia pun di sini berterima kasih karena udah mengkhawatirkannya. Endo berpikir kalau Satoshi tahu rencananya, maka Satoshi itu pasti akan maksa untuk ikut membantu. Nah, karena rencana balas dendam ini sangat beresiko, jadi Endo tuh nggak pengen melibatkan Satoshi dalam rencananya. Nah, sekarang scene berpindah ke POV Takayanagi Sensei beberapa saat setelahnya. Jadi saat ini Takayanagi Sensei tuh lagi lembur. Saat ia lembur, tiba-tiba ada pesan masuk di mesin fax sekolah. Ia pun langsung mengeceknya. Dan ternyata itu adalah foto bukti yang sangat ia butuhkan. Itu adalah foto ketika Kondo bersama Miyuki ingin masuk Love Hotel dan foto ketika Kondo ditangkap polisi. Dengan adanya foto itu, maka ini tuh bisa membuktikan bahwa pernyataan Kondo dan yang lainnya itu semuanya kebohongan. Tapi di sini ia tuh sangat penasaran siapa yang mengirim foto ini. Ia menyadari kalau si pengirim pastinya adalah salah satu dari haters Kondo yang juga bersekolah di sini. Ia juga sadar kalau tindakan si pengirim tuh sangat berani dan beresiko. Takayanagi Sensei berpikir bahwa ia tuh harus segera menemukan si pengirim ini agar bisa melindunginya. Kalau info tentang foto ini sampai didengar oleh Kondo juga, maka ia tuh pasti akan langsung mencari si pengirim dan menghabisinya. Karena itu, ia harus segera bergerak dan menemukannya duluan. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk part pertama volume kedua light novel Jinsei Gyakuten kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di part kedua selanjutnya. Di mana part kedua selanjutnya tuh akan berfokus pada Kondo dan Miyuki yang perlahan-lahan makin hancur. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.